Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga kalian tetap semangat untuk memulai proses pembelajaran kita pada hari ini. Baik, ini merupakan pertemuan kita yang pertama untuk teks laporan hasil observasi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teks prosedur. Baiklah, yang perlu kalian perhatikan, beberapa minggu ke depan kalian akan melaksanakan ujian akhir semester ganjil. Jadi persiapkan diri kalian dengan baik. Baiklah, sebelum kita memasuki materi tentang teks laporan hasil observasi, terlebih dahulu Ibu ingin mengulang proses pembelajaran kita pada minggu lalu, itu tentang teks prosedur. Nah, pada minggu lalu Ibu sudah membahas tentang struktur bahasa teks prosedur, di mana yang pertama itu adalah tujuan, yang kedua ada bahan dan alat, yang ketiga, langkah-langkah pembuatan atau langkah-langkah melakukan sesuatu. Yang terakhir adalah bagian penutup, merupakan kesimpulan atau intisari dari semua teks prosedur. Nah, selain struktur, pada pertemuan kemarin kita juga sudah membahas tentang bahasa yang terdapat di dalam teks prosedur. Di sini Ibu tidak tampilkan semua, hanya beberapa untuk menstimulasi ingatan kalian kembali tentang materi pada minggu lalu. Di sini ada bahasa di dalam teks prosedur itu menggunakan kalimat perintah. Kemudian ini contohnya. Posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Katakan di sini ini menunjukkan perintah. Kemudian bentuk pasif untuk proses. Contohnya, aktifnya itu adalah Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Anda, subjek di sini itu kalau dalam kalimat aktif itu letaknya di awal, sedangkan kalimat pasif itu objeknya dipindahkan ke depan. Tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Nah, kemudian bahasa yang digunakan dalam teks prosedur itu kemarin juga ada kriteria atau batasan. Ini sudah Ibu jelaskan kemarin. Kemudian juga ada kata keterangan cara, alat, dan tujuan. Kalian bisa baca kembali. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk pada materi hari ini. Sebelum kalian memasuki tentang materi pengertian teks laporan hasil observasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kalian capai dalam proses pembelajaran hari ini. Yang pertama, Ibu harap dalam proses pembelajaran kali ini kalian dapat memahami teks laporan hasil observasi. Yang kedua, mengkaji struktur teks laporan hasil observasi. Kita lanjutkan dan kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian teks hasil observasi. Silakan perhatikan layar. Teks hasil observasi atau teks hasil laporan observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan sebuah informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian atau pengamatan secara sistematis. Atau bisa disebut juga teks hasil observasi ini berisi penjabaran umum untuk melaporkan tentang sesuatu yang merupakan hasil investigasi, pengamatan, atau penelitian. Kita lanjutkan kepada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Di sini terdapat 5 ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu adalah bersifat objektif. Teks laporan
hasil observasi itu harus bersifat objektif, yaitu penulis tidak dibenarkan untuk memihak kepada orang tertentu. Jadi, dalam membuat teks laporan, penulis tidak dibenarkan untuk memihak seseorang atau sesuatu hal yang ada di dalam teks tersebut. Yang kedua, teks hasil observasi itu berdasarkan fakta. Penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan berdasarkan data yang sebenarnya atau kenyataan, bukan hasil karangan, hasil khayalan, imajinasi, atau hanya sekedar angan-angan penulis. Jadi semua yang ada di dalam teks laporan hasil observasi itu berdasarkan fakta. Yang ketiga, teks laporan hasil observasi bersifat khusus dan spesifik. Penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan secara jelas pada suatu hal atau permasalahan yang dibahas di dalam teks dan hal lain di luar hal atau masalah yang dibahas. Jadi, di dalam teks laporan hasil observasi itu hanya membahas tentang pengamatan atau penelitian yang dilakukan secara jelas. Permasalahannya yang dibahas, jadi tidak membahas tentang hal-hal di luar dari penelitian atau pengamatan tersebut. Yang keempat, teks laporan hasil observasi disajikan secara lengkap. Penulis harus menyajikan atau memberikan semua hasil peninjauan atau pengamatan yang dibutuhkan untuk keperluan pembaca, tanpa terkecuali secara terperinci satu per satu. Yang kelima, ciri-ciri teks hasil laporan observasi itu disajikan secara menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Penulis harus menyesuaikan teks laporan hasil observasi yang dibuat dengan kebutuhan pembaca. Jadi kita harus melihat bahwa pembaca kita itu berkisaran umur berapa. Jadi kita dapat menggunakan bahasa-bahasa yang dipahami dan mudah dimengerti oleh pembaca. Kita lanjutkan kepada menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Hal utama yang harus dilakukan sebelum menyimpulkan teks laporan hasil observasi adalah membacanya dengan cermat dan seksama. Menyimpulkan teks laporan hasil observasi dapat dilakukan dengan memperhatikan gagasan utama setiap paragrafnya. Cara menemukan gagasan pokok adalah mencari kata kunci dari kalimat utama. Kalimat utama biasanya berada di awal, ada juga yang berada di akhir, di tengah, ataupun bisa juga bersifat campuran. Nah, sebuah kalimat tentu memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas. Keduanya harus tersusun secara padu sehingga mencerminkan kesatuan ide pokok yang selaras atau sejalan. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah masuk kepada struktur teks hasil laporan observasi. Di sini terdapat 3 struktur teks hasil laporan observasi. Apa sajakah itu? Perhatikan layar. Yang pertama itu adalah definisi umum atau pernyataan umum. Pada bagian ini merupakan bagian pembukaan atau pengantar yang memberikan gambaran secara umum kepada pembaca. Gambaran umum tersebut seperti nama Latin, kelas atau kelompok, asal-usul, dan lain-lain. Definisi umum atau pernyataan umum dipakai untuk memberikan pengenalan secara umum kepada pembaca tentang objek yang diamati atau objek yang diteliti. Pada akhirnya akan dijelaskan secara mendetail pada bagian yang kedua, yaitu deskripsi bagian. Langsung kita masuk struktur yang kedua, deskripsi bagian.
Nah, pada bagian yang kedua ini, sesuai dengan namanya, isinya ini merupakan penjabaran atau penjelasan tentang objek yang diteliti, atau penjelasan tentang objek yang sedang diamati. Objek tersebut dijelaskan secara lebih rinci dan lebih detail. Yang ketiga, struktur teks hasil laporan observasi itu adalah simpulan. Simpulan ini merupakan bagian yang terakhir berisi hasil observasi secara keseluruhan. Nah, simpulan ini bersifat opsional, maksudnya bisa saja ada di dalam sebuah teks hasil laporan observasi atau tidak ada. Jadi ada simpulan yang tersirat dan tersurat. Bisa saja paragraf simpulannya tidak ada di dalam teks, tetapi dari keseluruhan isi teks itu sudah menggambarkan ada kalimat yang menggambarkan sebuah kesimpulan dari teks laporan hasil observasi tersebut. Nah, baiklah. Itu tadi materi tentang teks laporan hasil observasi, tentang pengertian dan struktur teks laporan hasil observasi. Nah, ini merupakan pertemuan terakhir kita untuk materi bahasa Indonesia, karena pada hari Senin besok kalian akan melaksanakan ujian akhir semester ganjil. Nah, Ibu akan memasukkan soal-soal yang hanya materinya yang Ibu berikan kepada kalian. Nah, apa yang perlu kalian persiapkan dalam proses penilaian akhir semester? Silakan perhatikan layar. Yang pertama itu adalah tonton kembali video pembelajaran bahasa Indonesia di YouTube channel sekolah. Kalian bisa lihat, itu yang bahasa Indonesia kalian bisa lihat dari mulai pertemuan kita yang pertama. Kalau tidak ada di situ videonya, masuk ke yang kedua, baca dan pahami LKS bahasa Indonesianya. Baca kembali, kemudian ingat-ingat. Kemudian yang perlu kalian persiapkan selanjutnya itu adalah paket atau kuota, karena ujian kita akan dilakukan melalui Google Form. Tentu saja kalian butuh paket dan kuota. Untuk bahasa Indonesia, jadwal ujiannya itu dilakukan pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020. Ini salah tertulis pukul ya. Untuk kelas 7 itu dimulai dari jam 10.30. Linknya akan dibuka jam 10.30 sampai jam 12.30 web. Jadi persiapkan diri kalian dengan baik. Silakan tonton kembali video pembelajaran bahasa Indonesia dan baca kembali LKS-nya. Nah, untuk latihan bahasa Indonesia pada pertemuan kali ini, kalian hanya perlu melengkapi tugas-tugas yang sebelumnya tidak kalian kumpulkan kepada Ibu. Jadi Ibu tidak akan memberikan tugas baru, tapi kalian lengkapi tugas-tugas yang sebelumnya sudah Ibu berikan, tapi tidak kalian kumpulkan. Baiklah anak-anak Ibu, demikianlah proses pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Ingat, minggu depan kita akan melaksanakan penilaian akhir semester, jadi persiapkan dirimu dengan baik. Baiklah, Ibu akhiri materi kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.